mengenai menulis buku dan memberikan pesan inspiratif, ini saya bukan mau nakut-nakutin penonton ya, tapi sebetulnya ada risikonya ya. Misalnya, di sini kan ada berapa puluh orang yang Helena pakai sebagai contoh. 30 orang. 30 orang role models. Gimana kalau salah satu dari role models itu ternyata teroris atau narkoba, atau kan ada risiko bahwa these people are not as perfect as what we think ya. Iya. Betul, weh. Dalam perjalanan hidup semua ada resikonya. Tetapi kalau kita tidak mengambil langkah pertama, kita tidak akan melakukan apa-apa, weh. Saya rasa dalam hidup itu mungkin kenapa banyak orang tidak melangkah melakukan sesuatu, terlalu banyak pertimbangan dalam hal aspek-aspek yang resiko yang ini, resiko ini, resiko ini. Dalam perjalanan hidup menurut saya kita akan jalanin apa yang menurut kita yang bisa kita proyeksikan dalam jangka waktu terdekat. Saya harap tidak ada satupun yang di antara mereka yang akan menjadi seorang teroris, karena paling tidak kami secara personal mengenal mereka masing-masing. Tapi you never know this kind of things. Tetapi kalau begini, kalau misalnya tidak kami lakukan saat ini, langkah ini, then we will not do anything. Ya. Kita lakukan langkah ini dengan interview 30 orang yang menurut kami secara personal punya relationship dengan mereka adalah sang pemenang yang telah mengalami banyak perjuangan dalam hidup mereka sehingga mereka bisa menghasilkan tantangan itu baik dari segi penyakit, kebangkrutan, perjalanan hidup yang luar biasa miskin, bisa keluar dari kemiskinan. Itu semua menurut kami adalah suatu awal yang sangat luar biasa untuk bisa survive in your life and achieve more in your life. Ini yang sebenarnya kita ingin inspirasikan ke depannya. Tapi kalau nanti ada terjadi sesuatu ya mungkin nanti kita follow up berikutnya bagaimana. Dan yang penting kalau membuat kesalahan ya bikin sesuatu yang lebih baik. Katanya kan it's not how you fall but how you recover from gitu the fall. Iya. Kalau orang sering jatuh seperti saya ya jago recovery gitu. Jadi benar, benar sekali prinsip itu bahwa sukses itu nggak berarti kita akan terus naik. Kita suatu saat juga mungkin akan mengalami kejatuhan. Tetapi adalah prinsipnya bahwa bagaimana kita sukses adalah menghadapi kejatuhan ini, tantangan ini dan bangkit kembali ke depan. Mungkin kesalahan terbesar dari orang yang sangat maksa ingin sukses itu adalah bahwa dia ingin results-nya kelihatan atau paling tidak jalannya lurus ya. Padahal kalau kita pernah bahas, menurut saya nggak ada resep sukses. Yang ada itu adalah tips dan kita harus cari jalan masing-masing sendiri. Gitu. Betul, bahwa di dunia ini punya ribuan motivator, dia tidak akan bisa mengubah seorang Anda. Hanya Anda yang bisa merubah diri Anda sendiri. Nah, buku ini hanya memberikan inspirasi, mungkin petunjuk bagaimana melihat ke dalam diri sendiri dan mencoba untuk mempush diri kita untuk bisa berubah, mengambil langkah pertama. Misalnya sebelumnya saya belum pernah menulis buku sama sekali, saya mencoba untuk menulis blog, ternyata bisa. Dan itu berlanjut menjadi sebuah buku. Dan kemudian akan pasti berlanjut lagi ke hal yang lainnya. Di dunia ini banyak motivator dan di dunia ini banyak dokter juga. Jadi kita kalau mau berobat pilih aja dokter yang cocok ya. Betul. Karena ada dokter yang cocok untuk orang yang berbeda. Cocok kan? Nah, jadi saya baca buku Helena di sini juga saya nggak bilang ini adalah resep yang ampuh untuk sukses. Tapi ini adalah satu pegangan. Satu contoh. Betul. In the end you have to do it your way. Yeah, that's true. So secara konkretnya what comes next? After this book? After this book, there will be another book. Then I push myself to a higher level. Serupa tapi? Ya mungkin lebih ke branding. Mungkin karena pengalaman saya 11 tahun di dunia, lebih dari 11, hampir 20 tahun di dunia komunikasi dan brand, saya kira. Berarti kerja mulai umur 5 tahun gitu? Iya Pak. Tapi ya kalau branding itu sangat-sangat menarik bagi saya. Bagaimana kontribusinya kepada your product development. Karena belum tentu, kalau saya lah mungkin punya brand juga karena Ibu Helena aja kenal saya. Tapi itu nggak ada untungnya juga dikenal orang gitu. Ada dong. You bring an impact to the people, you bring the impact to the people who watch your show, yang ngikutin Twitternya Wimar, itu semua memberikan aspek-aspek positif yang mungkin nggak bisa di touch di ini, tetapi sesuatu yang bisa memperkaya jiwa itu sesuatu adalah
adalah yang luar biasa. Tapi barangkali and kalau has saya its cerita value. mengenai itu tidak akan terlalu laku. Sebab orang bukan ingin to be terkenal just for the sake of terkenal. Ingin setelah terkenal jadi kaya, setelah terkenal punya job yang baru. Saya tuh nggak bisa mengaitkan penghargaan orang ke dalam faktor uang. Ya, Ya, gitu. itu tujuan orang masing-masing beda, Pak. Ya, mungkin ada orang yang ingin membangkitkan reputasi, mengangkat nilai jual. Sampai ada orang yang mau mengganti namanya toh untuk bisa meningkatkan nilai jual. Mungkin artis, selebritis atau aktor film atau apa. Mereka mau mengubah nasib sambil mengganti Kalau nama. Helena Abidin tuh nama asli atau? Nama asli saya dan orang tua saya, Oke. papi saya. Jadi I will keep that. Oke, kalau kebetulan jadi brand ya so be it ya. Sekarang kalau kerja sehari-hari jadi banyak mikirin soal-soal lain selain marketing daripada mobil itu. Iya. I fokus kalau di pekerjaan saya akan fokus di pekerjaan, tapi kadang-kadang juga pekerjaan di luar pekerjaan pun masih banyak hal-hal yang saya harus lakukan seperti networking, dengan klien maupun dengan mitra-mitra lain. Setiap ada kesempatan saya akan curahkan dengan buku saya. Bagi saya Helena Abidin adalah suatu inspirasi. Bagi Anda silahkan menyimak, paling nggak baca bukunya. Sampai bertemu lagi di episode Wimar Show yang berikutnya. Saya mengenal WW sudah cukup lama dan Wimar Witular adalah suatu brand tersendiri yang dengan reputasi yang luar biasa, memberikan inspirasi yang luar biasa melalui pemikiran-pemikiran beliau. Saya kira Wimar Show ini patut dilihat, wajib dilihat untuk memberikan masukan dan input bagi kita, memberikan inspirasi untuk maju ke depan dan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan.